My name is Enrico, and next to me is. My name is Veronica. My name is Sena. My name is Yana. My name is Chelsea Germani. And my name is Jessica Melia. Today, we would like to present our project entitled TOEFL Master. Langsung gas. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tampilan beranda. Yang dimana pertama terdapat judul Raise Skor TOEFL Impianmu bersama kami, dan terdapat deskripsi tingkatkan skor TOEFL Anda dengan platform simulasi terlengkap. Nikmati puluhan materi terstruktur, latihan soal interaktif, serta simulasi ujian komprehensif 140 soal sesuai standar resmi TOEFL ITP. Di sini terdapat 28 materi, 298 soal latihan, 8 tes tersedia, dan 1006 pengguna. Jika kita scroll ke bawah, yaitu terdapat bagian materi. Di sini ada 3 bagian utama TOEFL ITP. Yang pertama itu ada listening comprehension. Di sini terdapat sub-sub materi tentang listening comprehension. Lalu ada structure and written expression, dan yang ketiga ada reading comprehension. Next, jika kita scroll ke bawah lagi, terdapat materi terbaru, mulai dari materi strategi reference, strategi detail, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada fitur unggulan. Di sini terdapat semua fitur yang kalian butuhkan. Terdapat 28 materi terstruktur, ada mini test, full test 20 soal, pembahasan lengkap, tracking progress, prediksi skor TOEFL, dan audio listening. Jika kita scroll ke bawah, di sini terdapat skala skor TOEFL sesuai ITP. Di sini jika 600 sampai 677, maka kita masuk ke level excellent. Keterangannya yaitu master. Kita itu master atau PhD program, artinya tingkat pemahamannya yang sangat tinggi. Lalu jika 550 sampai 509, yaitu level advance, yaitu S2 atau beasiswa internasional. Lalu 500 sampai 549, yaitu level over in, keterangan S1 atau penerimaan umum. Yang lalu ada 450 sampai 469, yaitu intermediate, yaitu keterangannya persyaratan minimum S1. Jika kurang dari 450, levelnya yaitu beginner, keterangannya perlu persiapan yang lebih. Lalu di sini ada ajakan siap raih skor TOEFL terbaikmu. Ayo bergabung sekarang dan akses semua materi latihan serta full test secara gratis. Nah, jika tertarik di sini ada daftar sekarang. Lalu ada menu lihat latihan soalnya. Nah, jika kalian tertarik di sini kami mengajak buat akun gratis. Sekian. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang beranda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Penjelasan dari Sena, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur lagi dari website kami. Nah, yang pertama itu kita harus registrasi terlebih dahulu dengan klik tombol daftar sekarang, dan ini bersifat gratis ya. Lalu memasukkan nama lengkap, username, email, password, dan mengkonfirmasi password. Nah, setelah kita daftar, di sini menu tampilan profile, dan di sini terdapat selamat datang kembali Amel, karena saya sudah memiliki akun sebelumnya. Lalu kita dapat mengambil full test, lalu ada belajar materi dan logout. Dan di sini karena kita belum mengerjakan tes sama sekali, jadi
total tes yang diambilnya masih nol, dengan rata-rata masih kosong dan belum mendapat skor terbaik. Dan di sini terdapat beberapa tes yang tersedia, yaitu ada beberapa mini tes dan riwayat tesnya. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan tes listening. Contohnya yang pertama ya, dan di satu menu ini terdapat 10 soal dengan waktu 15 menit. Nah, di sini audionya hanya bisa diputar sekali karena di sini tesnya listening, dan sebelum itu kita harus coba juga untuk melihat timer di pojok kiri atas. I need to drop off these books at the library where it closes. You better hurry. It closes in 20 minutes. What does the map mean? Dua conversation dan kita dapat menjawabnya dari nomor 1 sampai 10. Nah, setelah kita mengerjakan semua soal listening, di sini kita dapat mengklik selesai dan submit. Dan muncul skor dari tes kita, yaitu 343/677. Yang dimana yang sudah dijelaskan sama Sena tadi, ada beberapa tingkatan level untuk mengetahui kita di posisi mana. Dan di sini dari 10 soal yang kita kerjakan tadi terdapat pembahasan, dan juga yang salah itu yang jawaban benar yang sudah kita jawab tadi berada di sini. Nah, selain itu kita dapat mengulangi tesnya lagi, atau kita dapat next ke tes lainnya, dan kita dapat balik lagi ke halaman dashboard. Dan di sini kita bisa mencetak hasil dan melihat sertifikat dari tes yang telah kita kerjakan tadi. Misalnya di sini kita ingin nge-print, nah langsung muncul ke menu printnya. Di sini selain sertifikat ada juga. Nah, di sini kita dapat melihat sertifikatnya dengan prediksi skor yang telah kita kerjakan tadi. Nah, kita lanjut ke menu listening. Pada menu listening comprehension, di sini kita terdapat 4 materi dan 2 mini test. Nah, sebelum kita mengerjakan mini test, nah kita dapat belajar dulu dengan melihat materi di section materi listening. Di sini terdapat short conversation, long conversation, dan lectures and talk. Misalnya kita lihat di bagian short conversation dulu. Nah, di sini terdapat beberapa materi mengenai short conversation. Nah, setelah kita melihat materi di bagian sini, kita dapat mengerjakan mini test, dan terdapat juga video pembelajaran listening. Kerjakan 10 soal TOEFL listening part A ini. Let's start. Number 1. Can I help you? Mungkin sekian dari bagian listening dari website kami. Selanjutnya
bagian structure and written expression. Jadi di bagian ini juga terdapat beberapa materi, sebanyak 20 materi. Pertama kita akan mengklik di bagian structure pertama. Nah, di sini sama seperti listening sebelumnya, tampilannya ada beberapa materi. Terus dan bisa diklik bagian selanjutnya. Hampir sama, kita kembali ke tampilan awalnya. Lalu di sini juga ada mini tes teman-teman. Kita bisa memulai tesnya dengan mengklik mulai tes. Di sini ada terdapat 10 soal. Dan sama seperti sebelumnya, di setiap soal itu ada jamnya. Lalu ketika selesai kita bisa melihat skornya. Sama seperti listening juga tampilannya, nggak beda jauh. Terus kita bisa melihat dashboard, klik dashboard. Kita juga bisa melihat rata-rata skor kita. Lalu kita kembali ke tampilan awalnya dan kita bisa mencetak hasil. Dan kita juga bisa melihat sertifikatnya. Dan kita bisa mensimpan sebagai PDF teman-teman. Oke, kita kembali ke tampilan awal. Dan di sini ada video pembelajaran dan kita bisa mengklik videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome to Tukur Class. Oleh was ini singular ya, berarti Kita bisa melihat hasil soalnya dan mendapatkan penjelasannya. Sekian presentasi di bagian video structure and written expression, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian reading. Jadi reading ini khusus untuk teman-teman yang ingin menguasai untuk memahami suatu bacaan dalam suatu teks. Nah, di reading comprehension ini juga terdapat materi-materi yang terkait dengan reading. Jadi teman-teman bisa memilih di antara 4 materi ini yang bisa membantu teman-teman untuk memahami suatu bacaan. Nah, langsung saja kita lihat untuk materi yang pertama. Di sini ada strategi main idea atau membaca kalimat pertama. Nah, di sini terdapat materi yang tentang mengenai reading. Jadi mulai dari strategi membaca dengan cepat dan juga strategi-strategi lainnya yang berkaitan dengan reading. Jadi teman-teman bisa membaca semua materi ini di bagian materi. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman bisa klik tombol selanjutnya untuk lanjut ke materi berikutnya. Nah, selain materi juga di sini di bagian reading juga terdapat soal yang bisa membantu kita melatih kemampuan kita dalam membaca. Nah, di sini ada 2 tes yang dimana masing-masing tes ini terdiri dari 10 soal yang bisa kita kerjakan. Nah, langsung saja kita mulai tesnya. Nah, sama dengan bagian-bagian sebelumnya,
setiap bagian itu terdapat 10 soal yang dimana karena dia reading tentunya soalnya ini bersifat teks yang panjang, jadi bisa melatih teman-teman untuk membaca dan juga memahami isi dari teks tersebut sehingga bisa menjawab soal di bawahnya. Jadi kita langsung saja jawab di soal ini. Nah, selain itu juga di soal ini juga ada waktu yang tertera yang akan terus berjalan, yang dimana ketika waktu itu akan sudah habis, maka soal ini akan langsung terskip. Jadi kita tidak bisa mengerjakannya selama mungkin. Jadi di sini ada waktunya. Nah, ketika sudah selesai bisa kita langsung submit. Nah, di sini jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan soalnya, di sini ada tampilannya nih. Jadi kita bisa melihat skor kita ternyata hanya 295, yang dimana kita berarti perlu latihan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan juga di sini ada tampilannya juga. Jadi dari 10 soal yang kita kerjakan hanya 2 yang benar, teman-teman. Dan juga di sini ada keterangan waktu dari pengerjaan kita tadi. Nah, di sini juga terdapat 3 kategori. Jadi di sini karena kita sudah selesai mengerjakan soal reading tadi, maka di sini akan dijelaskan 2/10 tadi. Nah, di tampilan ini juga ada pembahasan soal. Jadi kita bisa melihat mana nih soal-soal yang tadi kita sudah jawab, mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah, sehingga bisa melatih kita untuk mengetahui mana saja jawaban yang benar dan salah, dan juga disertai dengan penjelasan kenapa sih jawaban kita itu salah dan kenapa jawaban kita itu benar. Nah, kemudian selain itu di bagian ini juga terdapat bagian menu dari lihat sertifikat. Jadi setelah kita mengerjakan soal, kita juga bisa melihat hasil berupa sertifikat yang bisa kita cetak atau bisa kita simpan sebagai PDF. Nah, mungkin itu saja mengenai reading yang mungkin sama dengan bagian-bagian sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Federico, saya akan menjelaskan bagian dari halaman latihan. Di sini merupakan halaman latihan untuk membuktikan hasil belajar yang kita belajar tadi dengan cara menghadapi tekanan soal yang dirancang khusus untuk mendongkrak skor TOEFL ke level berikutnya. Di sini ada 3 filter, ada yang semua, ada yang mini test, ada yang full test. Jadi untuk yang mini test itu sendiri, mini test itu seperti tes singkat yang dikerjakan dengan waktu yang singkat. Jadi misalkan kita nggak punya waktu yang banyak, kita bisa mengerjakan yang mini test. Sedangkan yang full test itu merupakan tes yang berisi 140 soal, yang dimana pekerjaannya itu butuh lebih dari sejam. Makanya di sini dikasih waktu 115 menit. Nah, kemudian di sini di full test tadi masih ada 2, yang dimana dua ini memiliki 140 soal yang berbeda. Jadi kami memiliki 280 soal di dalam full test. Di dalam full test ini sendiri juga ada berbagai bidang. Misalnya pada 50 soal pertama dalam full test terdapat soal listening. Kemudian 4 soal berikutnya ada struktur and written expression yang dibahas oleh teman saya sebelumnya, dan juga 50 soal berikutnya yaitu mengenai reading. Kemudian kita lihat di bawahnya, di sini ada mini test yang dimana dikerjakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Gitu. Lanjut kita akan coba untuk mengerjakan full test. Dimulai dari full test 1 simulasi TOEFL ITB. Nah, di sini kita bisa lihat kita berada di soal pertama. Di bila sebelah kiri saya, di sini adalah bila untuk navigasi soal. Jadi kita bisa memilih untuk mengerjakan soal yang mana dulu. Pada halaman full test TOEFL ITB yang 1 ini, kita bisa lihat ada 2 bila, yang dimana bila pertama itu merupakan bila navigasi soal.
Jadi kita bisa memilih untuk mengerjakan soal yang mana dulu. Dan bilangan kedua adalah soalnya. Untuk soal yang nomor 23 kita mendapatkan soal listening. Jadi mana soal listening itu kita mendengarkan ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di listening tersebut itu sendiri. Nah, kita coba dengarkan ya. I'm thinking about taking up tennis this summer. You do better buy a good pair of shoes first. What does the woman advise the man to do? Oke, jadi itu merupakan listening ya. Dan di mana dia menanyakan si woman-nya itu merekomendasikan kepada laki-lakinya itu ngapain. Kalau nggak salah saya dengar, dia menyuruh untuk membeli sepatu yang proper terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, itu untuk soal listening. Untuk 50 soal pertama listening isinya semuanya listening. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 51 untuk mengerjakan soal mengenai structure and written expression. Nah, ini ada soal bla 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 bla, the demand of aerospace, medicine, and agriculture engineer are creating exotic new metallic substance. Nah, mungkin jawabannya adalah C. Nah, ini saya jawabnya asal-asalan saja ya. Nah, jika sudah menjawab, kita bisa pencet tombol selanjutnya. Untuk ke nomor berikutnya, kita jawab saja A. Oke deh, soal berikutnya jawaban B. Soal berikutnya, dan soal berikutnya. Kita mengerjakan semua soalnya hingga 140 soal. Nah, tadi kan 1 sampai 50 ini kan listening. 51 sampai 90 itu merupakan struktur and written expression. Kemudian pada soal 91 itu merupakan soal reading. Yang dimana soal reading itu mengharuskan kita untuk mengerti atau membaca teks bahasa Inggris tersebut untuk menjawab soalnya seperti ini. Soalnya itu, what is the main topic of the passage? Nah, kita baca dulu bacaannya. The first commercial successful dark matter. Mungkin ini membahas tentang ini ya, tentang mesin ketik pada tahun 1874. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, jadi begitu ya cara mengerjakan soal reading. Kemudian kita coba jawab soal berikutnya. Selanjutnya ke soal 92. Di sini ada sama ceritanya tapi dengan soal yang berbeda. Katanya apa disadvantage itu kelemahan dari mesin ketik 1874. Nah, kita jawab dengan cara membaca lagi. Katanya dia itu bulky, heavy machine. Katanya berat banget mesinnya. Jadi kita akan jawab mungkin C, karena setahu saya C itu karena mesin ketik dulu itu sering banget buat macet untuk tombol ketiknya. Oke, jadi gitu ya cara pengerjaan soal-soal reading. Kita langsung saja ke soal 140 yaitu soal terakhir. Nah, masih sama reading. Kita baca dulu, lalu kita lihat soalnya, lalu kita jawab. Ini jawabannya C, asal-asalan saja. Nah, setelah di soal terakhir, tombol selanjutnya akan berubah menjadi selesai dan submit. Kita tekan, kemudian kita konfirmasi, ya submit, dan tekan tombol leave. Maka akan muncul hasil dari full test TOEFL tadi, yang dimana saya menjawab benar itu satu soal ya, satu soal listening benar, kemudian saya menjawab 2 struktur and written expression benar, dan readingnya cuma 1 ya yang benar. Nah, jadi skor saya itu mendapatkan berapa tadi? 214, yang dimana itu masih beginner sekali. Nah, ini ada waktu pengerjaan, saya mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Nah, sama seperti yang tadi ada bagi tes lainnya, dashboard, cetak hasil, lihat sertifikat. Nah, mungkin kita bisa lihat di cetak sertifikat. Yang dimana
lihat sertifikat. Jadi mana sama seperti tadi, cuma bedanya ini untuk sertifikat full test ya, beda ya tadi. Yang tadi itu sertifikat mini test. Oke, kita kembali saja. Di bawahnya ada pilihan pembahasan soal dan juga statistik. Di bawahnya ini ada pembahasan soal untuk memberitahu kita mana sih soal yang salah, mana soal yang benar, mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar. Oke, ini ada banyak ya, jika kita scroll nggak mungkin habis. Jadi kita kembali lagi ke atas. Kemudian ada menu statistik. Pencet silakan. Di statistik ini kita bisa lihat benarnya itu berapa persen. Yang tadi seperti tadi listening gue cuma 2%, speaker 5%, dan reading 2%. Nah, ini ya memberitahu kita itu perlu latihan lebih. Total benar hanya 4 dari 140 soal. Kemudian persentase benarnya hanya 3 waktu pengerjaan dan tanggal tes. Jadi intinya detail-detail lengkapnya lah. Oke, itu saja untuk bagian soal latihan full test. Di mana ini adalah full test 1, berbeda lagi dengan full test 2. Full test 2 itu sama aja cara pengerjaannya, hanya berbeda lagi soalnya. Nah, kita bisa lihat coba mungkin full test 2 untuk melihat soal-soalnya sedikit. Dimulai dari soal pertama, kita coba dengarkan. I can't believe how long the line was at the cafeteria. It's always like this on Fridays. Let's just grab a sandwich from the vending machine. What does the woman suggest? Oke, ini untuk jawabannya adalah B ya teman-teman. Kita jawab saja B. Itu untuk soal listening masih sama. Kita coba langsung ke nomor 51 untuk mengerjakan soal struktur and written expression. Not until the early 20th century. Kita pilih ya mana kata yang tepat atau kosakata yang tepat untuk mengisi blank soal ini. Kita akan jawab A saja. Kemudian soal nomor 91 ya. 91 itu merupakan reading. Di sini kita disuruh mencari main topik dari bacaan ini. Ya, bacaan ini membahas tentang bioluminescence in the biochemical emission of light by living organisms. Nah, intinya membahas tentang sebuah biologi ya mungkin. Jadi kita kira-kira akan jawab nomor. Kita akan jawab opsi C saja. Oke, jadi itu saja ya. Sama seperti tadi ada listening, ada struktur and written expression, dan juga ada reading. Nah, langsung saja ke soal 140 untuk submit jawaban kita. Nah, kita selesai dan submit. Konfirmasi dan tekan tombol if. Nah, ini ya hasilnya sama seperti tadi. Oke, kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman AI tutor. Nah, di sini semisalkan teman-teman bingung tentang materi yang kami bawa atau bingung gimana sih soal gini gimana cara ngerjainnya, atau ada materi nih yang gua gak paham dan gak dibahas secara matang atau yang mudah dipahami di website kami. Nah, itu kami ada solusinya, yaitu menggunakan halaman AI tutor ini, asisten cerdas Anda untuk belajar TOEFL. Tanyakan materi, minta penjelasan grammar, atau latih pemahaman reading Anda di sini. Nah, kita langsung saja, mungkin kita tes ya AI-nya. Kita langsung saja tanya mungkin bagaimana cara jago bahasa Inggris. Langsung kirim dan memberi waktu AI-nya berpikir. Dan dia akan menjawab. Dan katanya, bagus sekali untuk jago berbahasa Inggris, kuncinya adalah konsistensi dan imersi. Berikut adalah beberapa cara efektif. Nah, dia memberikan caranya kan. Ini disuruh dengarkan bahasa Inggris setiap hari. Nah, begitu. Kita juga bisa minta atau kasih pertanyaan lain. Misalkan
Misalkan apa ya? Apa itu bahasa Inggris? Mungkin. Nah, kita juga bisa tanya pertanyaan lain dan AI-nya tersebut akan menjawab. Nah, tentu bahasa Inggris adalah sebuah bahasa Jerman barat yang berasal dari Inggris. Oke, terima kasih AI Tutor telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu saja untuk halaman AI Tutor. Selanjutnya di bagian footer, coba kita scroll ke bawah. Di footer website, di sini ada beberapa menu pilihan yang dimana bagian materi ada listening comprehension yang itu sama aja dengan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Ini juga struktur and pattern sama aja, reading sama aja, dan semua materi. Kita coba lihat ke halaman semua materi. Nah, di sini ada semua materi yang ada di website kami. Yang totalnya itu ada 28 materi. Ya, dimana listening comprehension ada 4 materi. Kemudian scroll lagi di struktur and written expression ada 20 materi. Dan dimana materinya itu kami ambil dari buku MEM di perpus. Kemudian di reading comprehension kami mengambil materinya dari internet. Ini ada 4 ya tentang strategi gimana sih supaya membaca teks cepat gitu. Oke, ini materinya bisa diklik semua ya. Untuk coba kita klik ini lah, strategi PAKA, hindari suara yang mirip. Oke, nah ini materi seperti yang tadi. Nah ini sama aja. Kemudian kita lihat footer lagi deh ke bawah, scroll ke bawah. Di footer tadi ada latihan. Ini ada shortcut buat ke mini test, ada full test, ada semua latihan. Terus di sampingnya lagi ada untuk akun, kita bisa daftar akun, kita bisa masuk, kita bisa ke dashboard, kita bisa ke tentang platform. Kita coba lihat ya tentang platform. Dan di sini ada tentang platform kami, website kami. Website ini kayak untuk apa sih dan tujuannya apa dan dia itu kasih apa aja. Di sini ada list kelompok kami di bawahnya. Dan beberapa fitur-fitur dan tentang website lainnya kita bisa lihat ya. Kita scroll terus. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke dashboard. Kita coba lihat perubahan dashboard kita yang sebelumnya itu kosong. Nah, silakan dashboardnya. Dan di mana kita bisa lihat bahwa statistiknya itu berubah ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Seperti di sini benar tadi total tes yang diambil ada 6. Terus rata-rata skor yang didapat yaitu 274 dan skor terbaik yaitu 343. Nah, di sini kita bisa lihat ya riwayat-riwayat tes yang kita ambil sebelumnya. Kita bisa lihat detail dengan klik detail. Coba kita lihat detail salah satu tes kita. Nah, kita bisa lihat pengerjaan saya sebelumnya yang mendapatkan skor 203. Oke, kita lanjut lihat di dashboard. Oke, di sini ada tombol akses cepat buat halaman-halaman tadi. Oke, itu saja untuk halaman dashboard. Selanjutnya kita akan membahas halaman admin yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan ke halaman admin. Kita keluar dulu dari halaman user, keluar. Nah, di sini kita akan masuk ke admin. Admin, password admin 123. Baik, di sini kita sudah masuk ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini terdapat total materi ada 28. Nah, di sini juga ada total soal 298 soal. Di sini juga ada total tes ada 8. Di sini juga ada pengguna 1007 dan juga hasil tes 38 percobaan. Nah, di sini juga ada penggunaan terbaru yang berarti pengguna yang sudah mendaftar tadi. Nah, di sini juga ada hasil tes pengguna tadi. Admin juga bisa melihat skor tersebut. Nah, kita lanjut ke menu materi. Nah, di materi ini terdapat judul,
kategori, seksi, urutan, dan urutan, status, dan juga aksi. Nah, di sini untuk aksinya bisa kita tekan preview. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa materi. Nah, di sini kita akan selanjutnya, dan selanjutnya. Kembali lagi ke yang tadi. Nah, di sini kita juga bisa mengedit materi tadi. Nah, di sini misalkan kita edit kedua ini menjadi ketiga. Nah, di sini juga ada ringkasan atau deskripsi singkatnya. Dan di sini juga ada konten materinya. Nah, di pengaturannya ini terdapat kategori dan urutan tampil. Kategori bisa kita tekan dan kita ubah ke long conversation. Nah, kita ubah ke urut tampilan 2. Nah, lalu kita perbarui materinya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mencari materi-materinya, tinggal mengetik saja. Nah, misalkan ketiga, tadi di sini ada fokus pada pembicaraan ketiga, hahaha. Dan juga di sini sudah teredit ya, tadi itu short conversation dan berubah menjadi long conversation. Dan juga urutannya sudah berubah menjadi 2. Nah, di sini juga kita itu bisa menghapus materi. Nah, kita ke preview lagi. Nah, di sini juga sudah berubah ya, teman-teman. Fokus pada pembicaraan ketiga. Nah, di sini juga kita bisa menghapus materi. Coba dihapus. Oke. Nah, materinya sudah terhapus. Nah, juga pas kita cek lagi di sini yang ketiga tadi itu sudah hilang, artinya sudah terhapus. Lanjut ke bank soal. Nah, di sini di bank soal ini terdapat pertanyaan, seksi, kategori, jawaban, level, dan juga aksi. Nah, pertama kita ke semua kategori. Nah, untuk kategorinya ini itu ada banyak, ada short conversation, long, dan lecture and task, dan juga dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada semua seksi. Di sini ada listening, struktur, dan juga reading. Nah, di sini juga ada semua level. Di sini ada 3 level, yaitu mudah, sedang, sulit. Nah, di sini juga ada pencarian juga. Nah, kita kan tadi mencari main ideal and topik. Nah, di sini sekali kita tekan pencariannya, di sini akan keluar seksi reading. Dan juga kategori main ideal and topik. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa mengedit soal sama seperti yang sebelumnya di materi tadi. Ini misalkan diganti menjadi seperti ini. Nah, di sininya kita ganti juga di sini juga ada pengaturan soal. Misalkan kita ganti ke listening deh, listening. Nah, tingkat kesulitannya kita ubah ke sulit. Nah, kita perbarui soal. Di sini juga ada terkait materi, tapi ini opsional. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini kan kita tadi memilih listening ya. Nah, untuk listening itu
kita bisa menambahkan file audio untuk soal listening saja. Coba tekan. Nah, nanti tinggal memasukkan audionya. Nah, itu open. Selanjutnya perbarui soal. Nah, di sini kan sudah masuk yang sudah kita perbarui soal tadi, listening. Levelnya jadi sulit. Dan sini juga kita akan mendengarkan suara audionya. I can't believe how long the line is at the bookstore. I know. Maybe we should come back later. What does the woman suggest? Nah, di sini file audionya sudah berhasil terupload, audio terunggah. Nah, di sini juga kita bisa menghapus. Kembali ke reading. Langsung ke perbarui soal. Ya. Lanjut kita ke tambah soal. Nah, tambah soal ini tidak beda jauh dengan materi sebelum menurut materi. Nah, di sini kita bisa menambahkan konteks untuk soal reading, misalnya. Nah, di sini juga ada teks pertanyaan. Nah, di sini kita bisa memilih jawaban benarnya dan A, B, C dan B-nya. Nah, di sini juga ada penjelasan jawabannya. Nanti jika misalkan kita salah, itu bakalan dikasih penjelasan jawabannya. Nah, kita simpan soal. Nah, sekarang kita lanjut mencari. Sekarang kita cek yang kita Tunggu dulu. Dari apa? Main edit topik. Oke. Nah, sekarang kita akan mengecek kembali yang sudah kita edit tadi. Nah, ini dia. Kapan program didirikan? Lanjut kita ke tes mini dan full. Nah, di sini untuk full testnya ada dua. Yang pertama juga di sini tertera judul tes, tipe, durasi, soal, status, dan juga aksi. Nah, di sini tipenya itu full. Nah, di sini durasinya untuk full test di sini ada 115 menit. Soalnya itu 140 soal dan juga aksinya sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada mini tes. Terdapat judul tes, mini, durasi, soal, status, dan aksi. Nah, di sini juga terdapat tipe, yaitu tipe mini, durasi 15 menit dan juga 20 menit. Untuk soalnya itu ada 10 soal dan juga aksinya itu sama seperti yang sebelumnya. Kita tekan tombol preview. Nah, di sini kita menekan tombol putar audio. I can't believe how long the line is at the cafeteria today. It's always like this on Fridays. Let's just grab a sandwich from the vending machine. What does the woman suggest? Mungkin kita isi C saja. Selanjutnya langsung ke 140. Nah, isi B. Langsung menekan tombol submit. Nah, karena di sini itu adalah dashboard admin, jadi admin itu cuma seperti preview saja, jadi nggak bisa melihat
skor. Nah, lanjut di sini juga ada tombol edit. Sama seperti sebelumnya, admin juga bisa mengedit judul tes, deskripsi, tipe, durasi, atau yang lainnya. Dan juga bisa pengaturannya ini juga bisa kayak mempublikasi tesnya. Lanjut ke simpan tes. Nah, di sini juga yang diedit oleh admin tadi durasi 200 ini sudah terubah. Dan di sini juga bisa ada tombol hapus sama seperti yang lainnya. Nah, lanjut ke mini tes. Nah, di mini tes ini terdapat judul tes, tipe, durasi, soal, status, dan juga aksi. Sama seperti yang di full test tadi, coba tekan preview. Diputar audio. I need to drop off these books at the library before it closes. You bet. Oh. I think the heating system is broken. It's freezing in here. Tell me about it. Have you seen my blue pen? I can't. Are you going to the seminar on marketing strategies tomorrow? I thought the meeting was supposed to start at 10 o'clock. It was pushed back an hour. What does the lead mean? I really struggled with the math assignment. You and me. Do we need to buy more printer paper? We have a few reams left and... Did Jane finish the report? She was working on it when I left the office. I can't get my computer to start. Have you checked if it's plugged in? The traffic was terrible this morning. It took me twice as long to get to work. What can be inferred from the Nah, di conversation? sini kita update submit. Nah, di sini admin tidak bisa melihat skor sama seperti full test tadi, hanya saja cuma preview saja. Lanjut ke kategori. Nah, di sini juga itu ada kategori yang terdapat di sini ada nama kategori, seksi, deskripsi, materi, soal, urutan, dan juga aksi. Nah, di sini itu kita bisa untuk editnya itu sama seperti sebelumnya juga. Nah, kita bisa mengubah nama kategorinya. Misalkan untuk nama kategorinya kita ganti jadi long. Nah, untuk seksinya kita ganti ke struktur dan urutan tampilnya menjadi 2. Nah, mungkin itu saja. Simpan. Nah, di sini ya yang diubah oleh admin tadi long banget nih. Nah, di sini juga ada fitur hapus juga sama seperti sebelumnya. Nah, kategori berhasil dihapus. Nah, selanjutnya di sini admin itu juga bisa menambahkan kategori. Nah, misalkan short. Nah, untuk ini kita masukkan ke urutan 1 dan deskripsinya. Nah, simpan. Nah, kita cari yang tadi, ini dia. Ini pengganti materi yang baru dihapus tadi. Nah, urutan nomor 1. Nah, selanjutnya di sini juga ada video belajar. Nah, di video belajar ini ada judul video, seksi, link YouTube, urutan, status, dan juga aksi.
Nah, di sini untuk admin juga bisa mengedit sama seperti sebelumnya. Coba edit. Nah, misalkan diganti deh, ini diganti ya, ditambah saja link palsu. Nah, lalu tambah deskripsi singkatnya. Oke, di sini juga kita langsung ke pembarui video. Nah, ini yang diedit oleh admin tadi. Belajar efektif, TOEFL listening atau link palsu. Nah, di sini kita juga bisa melihat link video, lihat video tadi. Nah, sini. Admin juga bisa melihat link video tadi. Kerjakan 10 soal TOEFL listening part A ini. Nomor Nah, lanjut, admin juga bisa menghapus ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, lanjut di sini kita akan menambah video. Nah, di sini admin itu bisa menambahkan judul videonya. Nah, admin juga bisa menambahkan link YouTube-nya. Nah, dan juga bisa menambahkan deskripsi singkat. Nah, lalu di sini kan kita langsung ke simpan video. Nah, ini yang ditambahkan oleh admin tadi, strategi Jitu berbahasa Inggris, ini beneran. Nah, jadi admin juga bisa menghapus ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, di sini kita lanjut lihat website yang sudah kita tambahkan tadi, daftar video belajarnya. Nah, di sini ya, video pelajaran listening tadi. Strategi itu bahasa Inggris. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Zahid. Aku juga seorang pembelajar bahasa. Sejauh ini baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari dashboard admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian data. Jadi, admin juga selain menginputkan materi, soal ataupun video, admin juga bisa melihat data dari pengguna dan juga hasil tes pengguna. Nah, di bagian pengguna, admin bisa melihat siapa saja yang sudah masuk ke dalam website. Jadi admin bisa melihat nama pengguna, username-nya, email dari pengguna, dan juga total tes yang sudah dikerjakan oleh pengguna itu sendiri, sudah berapa tes. Dan admin juga bisa melihat skor dari setiap peserta yang sudah mengerjakan tes yang ada di website tadi. Nah, selain itu, admin juga bisa melihat nih, peserta itu bergabung di waktu kapan, pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Dan hasil dan analitik tes, admin bisa melihat itu hasil tes yang sudah dilakukan oleh peserta. Nah, skor TOEFL-nya berapa, benar salahnya berapa, waktu pengerjaannya berapa, dan tanggal pengerjaannya itu berapa. Jadi admin ini bisa melihat data dari pengguna setelah pengguna itu sudah menyelesaikan tesnya tadi. Nah, di sini juga admin bisa melihat semua peserta atau semua pengguna yang sudah mengerjakan tesnya. Jadi admin bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah daftar dan juga yang sudah mengerjakan tesnya. Nah, kemudian admin juga bisa melihat rata-rata skor dan juga skor tertingginya. Nah, setelah itu selain admin bisa menambah materi, soal ataupun video, dan juga melihat pengguna dan hasil tes, admin juga bisa melihat hasil dari website yang sudah dibuatnya. Nah, di
bagian lihat website ini, admin bisa mengeksplor semua fitur-fitur yang ada di dalam website yang sudah dia buat itu sendiri. Nah, mulai dari halaman berandanya, yang dimana tentunya di halaman beranda ini admin sudah membuat berbagai macam materi juga, dan juga bagian-bagian seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti listening, structure and written expression, reading, latihan hingga AI tutor. Jadi di sini admin bisa melihat nih progresnya, seberapa bagus website yang sudah dia buat. Nah, mungkin itu saja. So that's it for our presentation. Thank you for listening and thank you for the attention. Jadi inilah website yang kami buat mengenai TOEFL ya. Jadi website ini kami buat biar penggunanya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan bisa meraih skor TOEFL yang sebenarnya setinggi-tingginya. Jadi sekian dari kami mengucapkan thank you.